tertinggi ataupun pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah teriakan kita, usulan kita didengar oleh aparat kepolisian Densus 88 untuk menangkap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin, itu Abdul Qadir Hasan Baraja. Dikabarkan kemarin, nggak tahu, tadi subuh kayaknya dia ditangkap oleh aparat kepolisian, ya. Kemudian dibawa sekarang lagi ke Jakarta tadi subuh untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Kita tahu sama-sama kemarin juga di Jawa Tengah aparat kepolisian sudah mengamankan 3 orang tersangka yang menjadi aktor intelektual pawai Khilafatul Muslimin. Ini saya kira menjadi sangat penting bagi kita semua untuk dikabarkan. Sebetulnya kalau saya melihat sangat kasihan, jujur saya pribadi secara hati nurani melihat dianya yang sudah tua gitu loh ya, diiring-iringi jalan. Jujur saya nggak tega sebetulnya. Tetapi kenapa tidak ada klarifikasi Pak Tua? Tidak ada klarifikasi, tidak ada kemudian pencabutan statement dari awal. Anda berstatement dulu, sempat dia berstatement urusan demokrasi. Yang apa demokrasi? Kemarin juga kan saya tayangkan beberapa ustadzia yang jelas-jelas berniat, bermaksud untuk makar di Nusantara. Kenapa itu kemudian tidak diklarifikasi sebelum penangkapan ini terjadi? Coba kalau misalnya ada klarifikasi atau ada kesadaran penuh bahwa apa yang selama ini saya ucapkan, saya sampaikan, ada beberapa yang itu tidak sesuai. Minta maaf kepada masyarakat Indonesia, buang jauh-jauh keyakinan wajib berdirinya khilafah. Kalau itu saya kira diklarifikasi, gak bakalan terjadi seperti ini. Jujur, anjir, saya melihatnya nggak tega juga bos, nggak tega saya melihatnya. Tapi ya mau bagaimana, dia tetap kekeh di dalam keyakinannya bahwa penegakan khilafah itu adalah hukumnya wajib, karena dia masih punya keyakinan tentang tegaknya berdiri khilafah adalah kewajiban, ya, dengan menghalalkan segala cara. Lah maka ini saya kira perlu memang untuk ditindak secara tegas supaya menjadi pelajaran bahwa di Indonesia itu sudah punya pakem ideologinya, dan manakala ada ideologi lain, mau kanan mau kiri, itu tidak bisa ada toleransi urusan ideologi. Kemarin saya ngomong, ideologi itu sangat berbahaya jika ditoleransi. Apalagi ideologi yang keliru, apalagi ideologi yang salah, apalagi ideologi yang akan menghancurkan ideologi inti bangsa Nusantara. Kita baca nih sedikit beritanya ya, dari Detik News. Penampakan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja usai ditangkap. Polisi menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Lampung. Dia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Dalam video yang diterima detik.com, Selasa, Baraja tampak terlihat menggunakan baju berwarna hijau dan serba coklat saat dibawa dari dalam kantor polisi ke dalam mobil. Dia terlihat berjalan dikawal sejumlah polisi sebelum masuk ke mobil untuk dibawa ke Jakarta. Tanpa ada 2 orang warga yang sempat bicara dengan Baraja. Ini mau dibawa dari Lampung ke Jakarta, kata Direskrimun Polda Metro Jaya, Kombes Hengki. Penangkapan itu dilakukan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin Hengki. Dia belum menjelaskan detail kasus yang membuat Baraja ditangkap. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julvan, menyebut Baraja merupakan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin. Dia menyebut Baraja akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, sekarang tim dari Polda Metro Jaya sedang berada di Lampung untuk membawa yang bersangkutan ke Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Ya.
Jelas sekali pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin sudah dibawa, sudah ditangkap, sudah diamankan, akan dimintai keterangan. Ini mudah-mudahan menjadi catatan penting bagi orang yang punya dasar pikiran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila untuk segera sadar bahwa sebetulnya apa yang Anda anut, yang Anda yakini itu tidak benar-benar amat. Ya tidak benar lah. Saya usulkan lagi, Khilafatul Muslimin pimpinannya sudah ditangkap. Orang-orang yang terus meneriakan khilafah itu kan banyak. Coba kemudian itu juga saya usulkan untuk diperiksa juga. Jangan sampai kemudian potensi-potensi ideologi yang kayak gitu itu menyebar luas di Nusantara. Akan sangat berbahaya efeknya nanti. Efek kepada masyarakatnya akan sangat berbahaya. Tapi saya yakin dia, Abdul Qadir Hasan Baraza, sedikit kemungkinan untuk menyadari bahwa apa yang selama ini dia yakini kebenaran itu salah. Dia tetap akan meyakini bahwa apa yang selama ini dia yakini adalah kebenaran. Bahkan polisi menangkap dia, mungkin masih di dalam pikirannya saya sedang berbuat kebenaran. Dan kelompok-kelompoknya juga sama. Maka ini pun tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita terus akan pantau gerakan mereka. Kita harus pantau. Sebagai masyarakat kita terus harus memantau gerakan mereka. Laju ideologinya berkembangnya ke daerah mana saja. Karena tetap, itu kali lagi, ketika seseorang berpegangan kepada apa yang diyakininya sebuah kebenaran, apapun rintangan dan hadangan di jalan, itu nggak bakalan dia hiraukan. Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahyil mungkar. Karena itu bagian daripada upaya kita sedang mencapai ridho Allah. Dan ini yang perlu saya kira untuk disadarkan kepada ya khususnya para jamaah Khilafatul Muslimin. Harus menyadari bahwa apa yang selama ini Anda yakini itu adalah salah. Itu dulu sebetulnya poinnya, untuk kemudian menyadarkan orang yang punya doktrin kebenaran yang sebetulnya itu kesalahan. Yakini dulu bahwa apa yang Anda yakini itu adalah salah. Kewajiban mendirikan khilafah itu salah. Ya, apalagi dengan mentogut-togutkan dan sebagainya, itu sangat salah. Yakini itu dulu. Simple, sederhana sebetulnya. Gak perlu pakai dalil dan sebagainya lah untuk kemudian mengatakan bahwa apa yang Anda perjuangkan itu salah. Mayoritas umat Islam di Indonesia teriak-teriak khilafah atau enggak? Kalau memang khilafah adalah kewajiban, maka seluruh umat Islam akan teriak khilafah kok. Santai aja. Yang peduli Islam itu bukan hanya Anda kok. Yang ingin kemudian umat Islam berjalan sesuai rel yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan hanya Anda. Semua orang Islam juga pengen berjalan di rel yang benar. Jadi jangan kemudian karena kebodohan yang mendalam, ya, semangat agama yang memuncak, ilmu yang tidak ada, kemudian Anda melakukan gerakan-gerakan yang seolah Anda merasa paling Islami sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling berada di jalan Tuhan sendiri, dan orang lain itu tidak berada di jalan yang benar. Jangan sampai. Karena pada dasarnya ketika Anda punya keyakinan itu jelas Anda sudah salah. Itu dulu yang harus kemudian diyakini, saya kira. Ya, mudah-mudahan satu kali lagi ini menjadi pelajaran bagi siapapun aja yang ingin mengembangkan ideologi selain daripada Pancasila. Dan aparat itu harus benar-benar tegas urusan ideologi. Tegas urusan ideologi, tegas urusan ideologi. Gak ada toleransi bagi ideologi. Allahumma fiqh lakum a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.